Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirul anbiya wa imamur rusul. Ja'a bid-dinil Islam alladzi la yaqbalullahu 'indahu dinan siwahu. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang begitu spesial ini, di bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Al-Qur'an turun di dalamnya, bulan di mana Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya, merupakan bulan yang seharusnya menjadikan kesempatan bagi kita untuk terus beramal baik, beribadah, meningkatkan kualitas iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada Idul Fitri adalah hari di mana kita merayakan, hari di mana kita memanen atas semua usaha kita, amal ibadah kita, baik buruknya diterima dan tidaknya. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan hari Idul Fitri untuk merayakan bagi kemenangan umat Islam sekalian. Maka pada kesempatan ini berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang judul yang tertera pada kesempatan kali ini, yakni eksistensi Muslim dalam menghadapi era sekulerisme. Hadirin sekalian, hari ini yang menjadi gencar-gencar, menjadi lawan dan menjadi gencar-gencarnya musuh umat Islam untuk menghadapi kehidupan dunia ini adalah faham sekulerisme. Lantas apa itu faham sekulerisme? Faham sekulerisme adalah faham di mana umat Islam, di mana manusia berusaha memisahkan antara perkara agama, urusan agama, agar tidak terjadi intervensi terhadap urusan-urusan dunia. Hal ini perlu kita tarik sejarahnya untuk memahami apa itu sekulerisme yang terjadi dan muncul pada abad 14 hingga 15 pada masa Renaissance di Eropa kala itu. Pada abad 14 hingga abad ke-15 ada satu gerakan yang dilakukan oleh dinasti Rothschild, dinasti konglomerat yang membiayai anak-anak muda di Eropa untuk belajar dan bersekolah lebih tinggi. Gerakan ini dinamakan oleh para sejarawan sebagai gerakan patronase. Mungkin kalau kita mengenal dalam dunia hari ini, kita akan mengenal dengan istilah beasiswa. Nah, siapakah hasil ilmuwan-ilmuwan atau cetakan dari patronase tersebut? Kita kenal dalam sejarah Galileo Galilei. Kita kenal dalam sejarah Leonardo da Vinci. Dan kita mengenalnya dalam sejarah Michelangelo. Yang dimana perkembangan ini dan gerakan ini terus merebak, membangun bangunan-bangunan akademik di Eropa dan membangun pola pikir masyarakat di Eropa kala itu. Maka rentetan dari perjalanan ini kita kenal dengan istilah Renaissance. Mungkin di Jerman kita akan menemukan dengan istilah Zeitaliter atau Aufklärung yang berujung hingga nantinya terjadi revolusi Prancis di mana kekuasaan negara tidak terpusat pada seseorang saja. Di sinilah kita menemukan di mana manusia mulai berpikir kritis, menganggap bahwa kemunduran yang terjadi di Eropa yang kita kenal dengan istilah Dark Age, masa-masa atau zaman-zaman kegelapan, disebabkan karena persekutuan antara ulama, tokoh agama dengan negara. Kita melihat bahwa semenjak dinasti Romawi memimpin, mereka melegitimasi kekuasaan seorang raja sebagai kekuasaan yang diberikan dari Tuhan langsung kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Banyak dari perkembangan ilmu pengetahuan yang dihambat. Dan istilah pemerintahan atau model politik ini kita kenal dengan istilah divine right, di mana kekuasaan diberikan oleh Tuhan langsung kepada pemimpin dengan legitimasi seorang tokoh agama, sehingga masyarakat tidak berani menentang, masyarakat tidak berani mengkritisi, masyarakat tidak berani menjadi oposisi bagi kekuasaan yang ada pada saat itu. Lantas dengan gerakan patronase atau gerakan Renaissance yang digalang oleh dinasti Rothschild ini, bangsa Eropa mulai berkembang secara intelektualitas. Kita mengenal banyak filsuf yang menjadi pondasi-pondasi, yang menjadi pakar-pakar dari pola pikir dan pembentukan pola pikir masyarakat Eropa pada saat itu. Kita akan mengenal dengan Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche,
Kita akan mengenal dengan John Locke dan Montesquieu dan lain sebagainya. Hingga akhirnya pada tahun 1789 seorang raja dari Prancis bernama Louis XVI ketika diangkat sebagai seorang raja dengan legitimasi seorang tokoh agama pada saat itu, Raja Louis XVI berkata kepada rakyatnya, mahkota ini tidak akan ada yang bisa melepas karena kekuasaan ini datangnya dari Tuhan dan kalian harus taat kepada kami. Selang beberapa tahun, hasil produk dari Renaissance mampu mengkritisi segala hal yang menjadi kejanggalan dan penyebab kemunduran Eropa pada saat itu. Masyarakat bersekongkol bersepakat hingga akhirnya mereka melakukan revolusi Prancis dengan memenggal kepala dari Raja Louis XVI. Sungguh miris. Disinilah produk berpikir sekularisme mulai berkembang pesat. Karena mereka beranggapan jika agama mencampur adukan masalah politik, jika agama mencampur adukan masalah keilmuan, jika agama mencampur adukan masalah ekonomi, maka masyarakat tidak akan bisa berpikir bebas, berkembang secara intelektualitas dan moralitas. Hari ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah memang hal seperti itu benar adanya? Apakah memang benar kemunduran suatu peradaban karena adanya agama yang mempengaruhi kehidupan dunia? Maka Badi'uz Zaman Said Nursi mengatakan bahwa peradaban barat maju karena mereka meninggalkan agama mereka. Dan peradaban Islam maju karena umat Islam mendekati dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita melihat di balik sejarah dari perkembangan Eropa yang begitu pesat, kita akan menemukan sejarah yang menjadi keterbalikan dari apa yang terjadi di Eropa, yakni sejarah di Timur Tengah. Umat Islam mulai mengalami kemunduran, perpecahan. Akibat apa? Mereka mulai meninggalkan agama. Mereka mulai berenak-enakan dengan segala kesejahteraan, harta, keilmuan yang mereka miliki. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang beliau beritahukan dan kabarkan kepada sahabat-sahabatnya pada kala itu. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'al aqla ila qas'atiha. Faqala al-qail wa min qillati nahnu yawma idzin. Faqala Rasulullah bal antum katsir walakinnakum ka ghutha'is sayl wala yanzi'anna Allah fi suduri aduwikum al-mahabah minkum wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qail ya Rasulullah ma huwal wahnu? Faqala Rasul hubbud dunya wa karahiyatul maut. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda memberitahukan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, suatu saat nanti akan ada masa di mana bangsa-bangsa, kaum-kaum lainnya berusaha untuk memperebutkan umat Islam layaknya umat Islam sebagai makanan di atas meja hidangan. Maka di antara para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah jumlah kita pada saat itu sangatlah sedikit? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum katsir." Akan tetapi jumlahmu sangat banyak. Walakinnakum ka ghutha'is sayl. Akan tetapi kamu seperti buih-buih di atas lautan. Allah tancapkan kepada kamu wahan dan Allah cabut wibawamu atas musuh-musuhmu. Maka di antara para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwal wahnu? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Karena perkembangan umat Islam pada saat setelah Bani Abbasiyah mengalami perkembangan yang begitu pesat, umat Islam mulai melupakan hakikat dari keimanan itu sendiri. Umat Islam mulai melupakan akidah dan apa yang mereka pegang sebelumnya hingga mencapai kejayaan. Pada akhirnya umat Islam berleha-leha. Umat Islam beranggapan bahwa kemampuan berpikir atau ijtihad sudah tertutup. Mereka bergantung pada 4 mazhab. Mereka tidak mau berinovasi dan berkreasi lagi. Kita lihat bagaimana Turki Utsmaniyah berjalan tanpa adanya bumbu-bumbu yang meriah dari bentuk-bentuk karya intelektualitas umat Islam. Ini adalah tanda bahwa peradaban Islam mengalami kemunduran secara intelektualitas dan akan berujung pada kehancuran. Maka apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Rasulullah menjawab dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka
Di lain sisi, kita kembali kepada sejarah Eropa, di mana sekularisme mulai merebak, mereka berusaha memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Maka sains di sana berkembang. Mereka berani membedah tubuh mayat tanpa adanya doktrin-doktrin agama yang mengikat. Mereka berani menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang tidak memandang aspek moralitas kepada orang-orang terbawah, kepada orang-orang yang termarginalkan. Sehingga apa yang terjadi? Sekularisme menghasilkan kapitalisme dan kapitalisme menghasilkan ketimpangan sosial. Hingga hari ini, jika kita melihat banyak dari konglomerat-konglomerat begitu dengan luasanya memeras orang-orang miskin, memeras kaum-kaum buruh. Dan ini adalah dampak dari sekularisme. Mengapa? Karena ekonomi tidak diatur oleh agama. Maka Albert Einstein pernah berkata, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Dan ilmu agama tanpa pengetahuan adalah pincang. Hal ini menunjukkan satu korelasi dan kesempurnaan bahwa ilmu pengetahuan tidak akan mampu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi lainnya dan akan memberikan kerugian bagi lainnya tanpa adanya bantuan atau intervensi dari agama dalam mengaturnya. Nah, dari cerita ini, dari kisah dan dari panjangnya sejarah umat Islam ini, liberalisme muncul di tengah-tengah faham sekularisme yang merebak di Eropa. Maka apa liberalisme? Para filsuf menyatakan dan mendefinisikan bahwa liberalisme adalah konsep faham untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa mengganggu hak asasi dari manusia lainnya. Apa yang terjadi? Kerusakan moral dan dekadensi moral mulai terjadi hingga hari ini. Mengapa? Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa manusia itu bergerak dengan apa yang diperintahkannya. Bahkan Imam Al-Ghazali menggambarkan manusia itu seperti hewan. Jika tidak ada agama yang mengaturnya, maka manusia akan bergerak seperti halnya hewan liar. Hal ini juga dijelaskan dalam perspektif orientalis barat. Seorang filsuf dari Jerman bernama Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa liberalisme akan memunculkan dan menimbulkan fenomena dekadensi moral. Mengapa? Manusia perlu paham bahwa karyanya sendiri akan menyebabkan manusia terlalu bebas sehingga mereka bergerak secara liar. Dan liberalisme adalah faham yang akan menghancurkan moralitas bangsa. Hari ini kita melihat khususnya di tanah kita, di Indonesia, di Nusantara, di tanah yang kita cintai ini. Apa yang terjadi dengan faham sekularisme dan liberalisme hari ini? Mereka merebak, berkembang, dan menjamur begitu pesat di pola pikir masyarakat hari ini. Kita melihat di mana hari ini seorang pemuda, banyak dari pemuda begitu malu untuk menjadi seorang yang dipandang sebagai agamis. Hari ini kita melihat beberapa orang dan banyak dari orang merasa tabu dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan dari Al-Quran. Merasa tabu dan asing dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan dari hadis. Mereka beranggapan bahwa kehidupan dunia akan diatur dengan dunia. Kehidupan agama akan diatur dengan takmir-takmir masjidnya. Hal inilah yang menjadi faham membahayakan bagi kita. Kita melihat pada masa Orde Baru, Soeharto mulai mencanangkan program wajib belajar. Program inilah yang dibarengi dan disertai oleh pemasukan investor-investor kepada Indonesia. Sehingga apa inti dari program pendidikan ini? Soeharto berusaha membawa pendidikan kita untuk mengarah kepada konsep terus bekerja dan bekerja. Hingga hari ini kita melihat dalam bangku-bangku pendidikan kita banyak aspek pendidikan moral, karakter, kejujuran semakin tersingkirkan. Mengapa? Karena yang dituju adalah nilai yang bagus. Setelah mendapatkan nilai yang bagus apa? Mereka dapat kuliah yang bagus. Kalau dapat kuliah yang bagus apa yang terjadi? Mereka dapat kerja yang mapan. Sehingga dalam kerja mapan mereka terus berputar sebagai mesin penggerak investor hingga mati sebagai mesin usang. Apakah hal ini bukanlah sesuatu yang mengenaskan bagi peradaban kita? Di mana umat Islam hari ini berusaha dilupakan oleh agamanya. Kita melihat bagaimana sekolah-sekolah yang sistem oleh pemerintah memberikan kesempatan dan porsi pendidikan agama 1 jam pelajaran dalam 1 minggu. Bahkan membaca Al-Quran hanya menjadi ekstrakurikuler dalam satu sekolah. Apakah hal ini bukan menjadi hal yang membahayakan? Bahwa ada gerakan yang berusaha membuat generasi hari ini lupa dengan agamanya. Memisahkan dengan agamanya. Kita berpikir lama-kelamaan generasi ini hari ini akan memperbolehkan LGBT.
Generasi hari ini akan memperbolehkan minum-minuman keras. Karena apa? Kehidupan dunia tidak boleh diatur oleh agama. Maka benar kata Muhammad Nasir, seorang politikus Indonesia pada zaman Orde Baru dan Orde Lama. Islam beribadah dibiarkan. Islam berekonomi diawasi. Islam berpolitik dan berpraktik dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Islam menjadi satu kekuatan, satu entitas yang begitu menakutkan bagi dunia barat. Islam menjadi kekuatan yang begitu ditakuti bagi kaum-kaum yang beranggap dan berpikir liberalisme. Karena Islam dinilai sebagai kejumutan. Padahal Islam mendorong kita untuk berpikir kritis. Islam mendorong kita untuk menyeimbangkan antara dunia agama. Maka kita ingat firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِي فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan carilah segala apa yang Allah berikan dari akhirat, dan janganlah lupa dengan bagianmu yang ada di dunia. Maka di sana terdapat porsi moderat untuk memilih tengah, untuk mengambil poin tengah, mengambil apa yang ada pada akhirat dan mengambil apa yang ada pada dunia. Lantas bagaimana Islam dalam menyikapi ilmu pengetahuan yang mulai terpisah dengan agama? Islam juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis, mengobservasi segala objek yang kita temukan. Maka kita ingat surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa inna fi khalqis samawati wal ardi wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas al-ayah. Dan semua yang terjadi di dalam bumi ini, semua yang terjadi dan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini adalah la ayatil liqaumi ya'qilun. Lantas dalam surat Al-Imran ayat 119, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bahwa semua yang terjadi pada dunia ini, pergantian siang dan malam, dan apa yang diciptakan oleh Allah adalah la ayatil liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Maka Allah jadikan segala ilmu pengetahuan, segala objek yang kita temukan hari ini menjadi objek ilmu pengetahuan. Maka Islam tidak menuntut kita untuk terkekang dan jumud hingga kita mengalami statis dalam masalah ilmu pengetahuan. Islam memerintahkan kita, mengajak kita untuk terus mengobservasi. Maka dari itu kuncinya dalam menghadapi sekularisme hari ini yang sedang marak, jangan tinggalkan agama. Allah memerintahkan kita dan menjadikan kita sebagai umat pertengahan, umat yang tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 berbunyi, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Dan hakikatnya umat Islam hari ini dijadikan umat pertengahan untuk menjadi saksi terhadap umat terdahulu dan menjadi saksi atas Rasul, dan Rasul menjadi saksi atas kita. Hadirin sekalian, pada hakikatnya faham sekularisme ini lebih berbahaya daripada komunisme. Pada hakikatnya hari ini yang berusaha mengencar dan mengikis moral peradaban Islam adalah liberalisme. Hari ini ada satu gerakan sistem ekonomi yang berusaha menghancurkan perekonomian kita secara masif dan berkala serta sistematif. Apa itu? Kapitalisme. Islam mengajarkan kita untuk berekonomi antaradim minkum, jual beli dalam aspek ridho dengan ridho. Islam mengajarkan kita untuk wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah, bersedekahlah dalam jalan Allah. Islam memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang termarginalkan, bukan seperti sekularisme. Maka harus kita pahami bahwa Islam adalah agama komplit, agama yang komprehensif, membahas dari dua aspek dan mampu memperbaiki segala kekurangan yang ada pada hari ini. Maka kita harus kembali kepada Al-Quran untuk menjadikan jawaban, bukan sekularisme ataupun liberalisme. Bukanlah kiblat kita secara penuh masalah intelektualitas dan faham sekularisme serta liberalisme, tapi faham kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran, maka datangnya dari Tuhan. Jika ada kesalahan, maka datangnya dari setan. Dan jika saya bersalah, ada kesalahan dalam perkataan saya, maka saya pada kesempatan ini hanyalah menjadi korban.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.